Integrasi nasional, pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita masuk ke materi integrasi nasional, yuk tonton video berikut dulu biar lebih paham maknanya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, setelah lihat video tadi, yuk lanjut ke materi. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada di masyarakat, baik itu suku, agama, budaya, ras, maupun bahasa ke dalam satu kesatuan bangsa yang harmonis. Unsur-unsur pembentuk integrasi nasional ada 6. Kesepakatan terhadap nilai dan norma. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki pedoman hidup yang sama, yaitu nilai-nilai Pancasila dan norma-norma sosial yang disepakati bersama. Dengan adanya kesepakatan ini, setiap individu tahu batas perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Rasa solidaritas dan kebersamaan. Rasa ini muncul dari kesadaran bahwa kita adalah bagian dari satu bangsa yang sama. Ketika rasa solidaritas kuat, masyarakat akan lebih peduli, saling membantu, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Dengan semangat kebersamaan inilah, persatuan bangsa dapat terus terjaga. Kebutuhan bersama antar individu. Manusia pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain. Dari sinilah muncul kerjasama dan saling ketergantungan untuk memenuhi kepentingan bersama, seperti keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, kehidupan bermasyarakat menjadi lebih harmonis. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik memungkinkan setiap kelompok masyarakat saling memahami, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan perbedaan tanpa konflik. Dengan komunikasi yang terbuka dan juga saling menghargai, keharmonisan dan persatuan bangsa dapat terus terjaga. Konsensus atau kesepahaman bersama. Dalam kehidupan berbangsa, konsensus berarti adanya kesepakatan bersama tentang tujuan nasional yang ingin dicapai. Dengan adanya kesepahaman ini, masyarakat dapat bergerak dalam arah yang sama. Saling mendukung dan menjaga persatuan demi tercapainya keadilan dan kemakmuran bersama. Sistem sosial yang teratur. Sistem sosial yang tertata dengan baik membuat setiap warga negara mengetahui hak, kewajiban, serta peran masing-masing. Ketertiban sosial inilah yang menjaga kehidupan bermasyarakat tetap stabil dan harmonis, serta memperkuat rasa tanggung jawab dalam membangun kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera. Integrasi nasional dalam berbagai perspektif. Perspektif historis. Integrasi nasional sudah terbentuk sejak masa perjuangan kemerdekaan. Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi bukti nyata bahwa semangat persatuan sudah tumbuh jauh sebelum Indonesia merdeka.
Perspektif sosiologis. Integrasi nasional terwujud ketika masyarakat saling hidup dengan sikap toleransi, empati, dan keadilan sosial tanpa membeda-bedakan latar. Perspektif politik. Integrasi diwujudkan melalui kebijakan pemerintah inklusif, demokratis, dan berkeadilan di mana setiap warga negara memiliki hak-hak yang sama dalam kehidupan bernegara. Perspektif hukum. Integrasi dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 yang menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Urgensi integrasi nasional. Dengan adanya integrasi, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan. Integrasi juga memperkuat identitas nasional, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta menjaga stabilitas dan keamanan negara dari ancaman perpecahan. Selain itu, integrasi nasional menjadi landasan penting untuk memacu pembangunan nasional dan mempertahankan kedaulatan negara dari pengaruh asing. Faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Internal, keragaman budaya, kesenjangan sosial dan ekonomi, pendidikan kebangsaan, politik identitas, serta peran media dalam membentuk opini publik. Eksternal, pengaruh globalisasi, masuknya ideologi asing, intervensi negara lain, serta arus modernisasi yang bisa memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai nasionalisme. Tantangan dan solusi. Di antara munculnya paham radikalisme, konflik sosial, ketimpangan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta dampak negatif globalisasi yang kadang mengikis nilai-nilai budaya lokal. Namun semua tantangan itu dapat diatasi melalui penguatan pendidikan kebangsaan, penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini, pemerataan pembangunan, serta penggunaan media yang positif untuk memperkuat semangat persatuan bangsa. Kesimpulan, integrasi hanya bisa terwujud jika seluruh elemen masyarakat mau menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai Pancasila, dan bersama-sama menjaga persatuan bangsa. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk terus menumbuhkan rasa nasionalisme, saling menghormati, serta memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberagaman yang kita miliki bukan menjadi alasan untuk terpecah, tetapi menjadi kekuatan yang memperkokoh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang mempersatukan. Integrasi nasional mengajarkan kita bahwa Indonesia berdiri teguh karena semangat persatuan dan kebersamaan seluruh rakyatnya. Mari terus rawat persatuan ini, karena hanya dengan bersatu, Indonesia akan tetap jaya.